Bahkan kita tahu sempat ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pemikir keras, ya. Dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, bapaknya Bani Israel. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Bani Israel, bapaknya para anbiya, para nabi. Nah, kita lihat teman-teman semua, kalau misalnya ras paling pintar di dunia sekarang itu adalah rasnya Israel, ya. Jadi orang yang pemikir secara IQ-nya paling pintar itu adalah rasnya suku Israel, ya. Dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya Bani Israel. Pinternya kurang pintar apa Nabi Ibrahim? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sekelilingnya, satu kampungnya semuanya pada nyembah berhala, yang banyak nama berhalanya. Ada berhala yang paling besar, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang. Bahkan di setiap rumah ada berhalanya masing-masing. Ya, dikatakan bahkan berhala itu orang soleh udah meninggal, orang soleh mungkin bisa Nabi Allah meninggal kemudian dijadikan patung disembah-sembah, ya, oleh mereka. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun bapaknya sendiri nyembah berhala, Nabi Ibrahim berpikir siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan itu nggak mungkin banyak, ya, dan Tuhan itu nggak mungkin patung. Akal Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir keras. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari ngelihat kepada malam, ngelihat malam dia ke langit, dia ngomong sama langit, siapa Tuhan yang sebenarnya? Tuhan ini nggak mungkin patung, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya dilihat Tuhan siapa, dia nemuin satu benda yang sangat bermanfaat, dan kalau nggak ada benda itu manusia sengsara. Apa itu? Dilihat bulan. Kalau misalnya nggak ada bulan, maka dunia itu gelap. Bisa nyalain api gak? Bisa, tapi kalau nggak ada bulan, gelap gulita. Akhirnya nyari korek aja, nyari pelita, nyari buat nyalain api nggak bisa. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ini Tuhan, ini yang paling bermanfaat. Akhirnya ditungguin, ngerenung Nabi Ibrahim, namanya tafakkur, mikir. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan, terus sampai tiba-tiba datang waktu fajar. Datang waktu fajar, bulannya lama-lama hilang. Muncul matahari yang lebih terang. Nabi Ibrahim mikir lagi di situ. Dia bilang, itu yang tadi bukan Tuhan berarti, karena dia kalah sama cahaya yang ini. Maka ini adalah Tuhan. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dapat wahyu mengatakan bahwasanya Tuhan yang hak, yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam udah diutus jadi nabi, Nabi Ibrahim yang paling fenomenal itu Nabi Ibrahim menghancurkan ada satu tempat ibadah, ada berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi disisain satu yang paling gede berhalanya, disisain sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu disiksa, dihancurin, kemudian disisain satu, kampak yang dipakai Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan itu digantung di leher patung yang paling besar. Ketika itu semuanya geger, siapa kira-kira yang menghancurkan? Dan tidak ada lain orang yang benci kepada berhala itu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya semuanya menuduh kepada Nabi Ibrahim, dipanggil Nabi Ibrahim di sidang. Dibilang, siapa yang hancurin? Nabi Ibrahim bilang, coba. Dan Nabi Ibrahim di situ bohong apa enggak kira-kira? Nabi Ibrahim kira-kira bohong apa enggak? Rasul itu punya wajib sifat 4. Nanti kita belajar. Ya, tapi ini bocoran sedikit. Sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, fatwana, tabligh, amanah. Siddiq itu artinya apa? Jujur, terpercaya. Ya. Kalau nabi jujur, maka kalau misalnya dia bohong, itu bukan nabi. Jadi pertanyaan, Nabi Ibrahim alaihissalam bohong apa enggak kira-kira? Ternyata Nabi Ibrahim enggak bohong. Kalau kita lihat lagi teks dalam Al-Qur'an, itu Nabi Ibrahim enggak bilang, "Saya enggak menghancurkan." Tapi Nabi Ibrahim bilang, "Coba kamu tanyakan sama patung yang lebih besar." Jadi Nabi Ibrahim nggak bilang kalau misalnya saya nggak ngancurin gitu. Tapi Nabi Ibrahim bilangnya coba tanya sama patung lebih besar. Mungkin dia tahu karena dia yang megang kampak nih. Nah, lalu muncullah pemikiran di situ, orang-orang yang menyembah berhala itu bilang bahwasanya patung-patung ini nggak mungkin bisa ditanya. Yuk masuk. Karena apa? Patung ini nggak mungkin bisa ditanya karena dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, dan nggak bisa ngerespon. Nanya patung sampai kapanpun dia nggak bakal bisa jawab. Muncul rasional itu dibalikin sama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kenapa kamu sembah sesuatu yang tidak bisa kasih kamu manfaat, tidak bisa mendengar kamu, tidak bisa berbicara dengan kamu, tidak bisa memanfaatkan kamu, dan juga tidak bisa memberikan kamu bahaya. Ya. Oleh karena perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu dihukum oleh Raja Abraham dengan apa tuh? Dibakar hidup-hidup. Dan ternyata yang bayangan kita selama ini bakarnya biasa aja, ternyata luar biasa. Jadi kalau antum ngelihat YouTube, lagi-lagi ngelihat YouTube-nya, coba cari yang manfaat. Contohnya itu tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata itu dari antar gunung Nabi Ibrahim dirempang, ya. Jadi ada satu ketapelnya tingginya mungkin segede gedung ini. Jadi ketapelnya tinggi, Nabi Ibrahim ditarik di situ. Ditarik di jauh, di ujung lagi satu bukit. Jadi ada dua bukit gitu. Satu bukitnya lagi itu disiapin api, dibakar. Nabi Ibrahim dilempar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar di api, itu kira-kira bentar apa lama? Setahu kita bentar ya. Ternyata itu ada suatu riwayat yang bilang dibakarnya itu 7 hari 7 malam. Tapi Nabi Ibrahim itu nggak ngerasain kepanasan, justru ngerasain dingin. Ya, dingin di surga ngerasain. Karena apa? Api itu miliknya Allah. Ya, api itu milik Allah, dan api nggak mungkin bangkang sama Allah. Ya, lagi-lagi dalam Yasin dijelaskan idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu, Allah tinggal bilang jadilah, maka jadilah. Jadi api yang tadi sifatnya panas, karena ada kekasih Allah yang masuk dalam api tersebut, Allah bilang kepada api, zat kamu yang tadinya panas berubah jadi dingin, jadi menyejukkan. Akhirnya ternyata dari apinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar itu sekarang jadi danau. Nanti antum lihat di internet, danau bekas atau sisa daripada pembakaran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dibakar, tapi apinya itu berubah jadi danau. Sampai sekarang danaunya masih ada. Dan di danau itu ada ikan. Dan sampai sekarang ikannya dikeramatkan. Ada banyak yang bilang kayu-kayu yang bekasan bakaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu berubah jadi ikan. Jadi yang tadi kayu buat bakar Nabi Ibrahim, berubah kayunya jadi ikan. Ya, itu sampai sekarang masih ada.